Jadi ini sidang acaranya agendanya adalah penuntutan. Tapi teman-teman media lebih tahu bahwasanya sidang akan ditunda. Kenapa? Kita juga baru dapat kabar nih, selentingan bahwasanya agendanya ini ditunda, tetap sidang, tapi nanti jaksa mohon menunda pembacaan tuntutan. Kenapa? Karena tuntutannya belum siap. Berkas pembuatan dokumennya untuk penuntutan belum siap. Jadi nanti kita tetap sidang, tapi memang akhirnya jaksa memohon meminta penundaan sidang untuk penuntutan. Pak, tadi saya udah jenguk Bang Faris RM, ya beliau sehat-sehat aja, banyak ngobrol, banyak bicara, lebih banyak bicara sekarang untuk bicara tentang apa-apa yang bisa mendukung pledoi, jadi udah mengarah kepada upaya pembelaan. Tapi kan kita belum tahu tuntutan jaksa apa. Kan dari 3 pasal yang didakwakan kepada Faris RM, tiga-tiganya pasal mengenai pengedar. Yang pertama pasal 114, yang kedua pasal 112, yang ketiga pasal 111. Itu semua pasal untuk para pengedar. Persoalannya dalam persidangan kemarin dan terdahulu itu para saksi dan bukti-bukti tidak menyatakan Faris RM sebagai pengedar, tapi beliau hanya sebagai pengguna. Jadi dari 3 pasal ini sebenarnya dakwaannya salah sasaran, karena dakwaan buat pengedar, tapi Faris RM hanya sebagai pengguna. Jadi nggak masuk kan, makanya jaksa mungkin menunda tuntutan. Tapi kita berharap karena pasalnya salah sasaran, sebenarnya ada satu pasal yang untuk pengguna, yaitu pasal 127. Tapi pasal itu tidak diterapkan dalam pendakwaan, sehingga jaksa hanya akan menuntut sebagai pengedar tentunya kan. Tentu akan diupayakan dikait-kaitkan antara pengguna dengan pengedar dengan pasalnya yang ada, yang pasal dakwaan kan. Tapi kalau itu tidak didapat, tentunya jaksa seharusnya dan semestinya karena seorang Faris RM hanya sebagai pengguna, karena di pasal di dakwaan tidak ada dakwaan sebagai pengguna, yaitu pasal 127 nihil, maka harapan kami sebagai pengacara Faris RM dituntut lepas dari posisi dakwaan atau lepas dari tuntutan, atau tuntutannya lepas begitu, atau setidak-tidaknya nanti itu yang kita harapkan ya. Tapi kalau jaksa tetap menuntut sebagai pengedar, nah ini persoalan karena tidak ada saksi dan bukti menyatakan Faris RM sebagai pengedar. Jadi Bang, ya, terkait kemarin ada kepala BNN menyatakan untuk anak buahnya untuk tidak menangkap artis-artis yang bisa mendakwa. itu adalah kebijakan dari kepala BNN yang kita juga mengapresiasi secara positif, karena kebijakan itu memang masuk akal. Tapi kita juga kemudian berharap jangan sampai kebijakan tersebut kemudian menyebabkan bertambahnya pengguna, karena merasa pengguna jadi pakai aja begitu kan. Makanya ini kebijakan itu sudah positif, tinggal bagaimana penerapan dan pengawasan di lapangan, termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan turunannya dari kepala BNN, dari BNN sendiri, supaya tidak ada kemudian banyak pengguna lagi. Artinya apa? Pemberantasan terhadap peredaran narkotika harus dikuatkan, ditingkatkan. Jadi kalau pengguna kemudian tidak dipidanakan, tentunya pemberantasannya lebih kuat lagi. Jadi itu harapan dari kami. Tapi kami apresiasi terhadap kebijakan dari kepala BNN, di mana kebijakannya pengguna itu tidak dipidanakan, tapi dianggap sebagai korban dan kemudian dimintakan untuk rehabilitasi, dan kemudian tidak ada penangkapan terhadap pengguna. Oke, jadi kalau begitu ada proaktif dari masyarakat, di mana keluarganya kalau ada korban sebagai pengguna segera lapor ke BNN supaya dikonsultasi untuk direhabilitasi. Itu tadi. Bang, abang ada langkah bang untuk ke BNN bang? Hah? Ada langkah nggak untuk BNN minta permohonan melayani ke Oh, ini? tentunya karena ini sudah masuk ke dalam persidangan, khususnya kasus Faris RM, tentunya langkahnya ya kita mengikuti prosedur persidangan. Tapi kemudian kita juga bisa juga membuat surat tersendiri kepada BNN untuk membantu supaya persoalan Faris RM ini lebih kepada pengguna dan diputus sebagai pengguna yang kemudian direhabilitasi. Tapi secara fasilitas BNN sudah memberikan. Sewaktu-waktu nanti putusan hakim sebagai pengguna dan kasus dia direhabilitasi, BNN akan siap untuk melakukan penanganan terhadap rehabilitasi seorang Faris RM. Faris RM baik itu, dan baru ngobrol dia baik-baik saja. Jadi secara psikologis dia lebih segar ya.
Mungkin karena selama beberapa waktu di tahanan dia tidak ngapa-ngapain, tidak merokok, tidak minum, tidak apa juga, tapi dia cuma makan dan minum biasa, jadi badannya lebih segar, lebih sehat. Mudah-mudahan ini adalah langkah pertama di mana dia melakukan proses pembersihan diri dari ketergantungan narkotika. Apa harapannya tetap bisa rehab ya Bang? Ya tentunya harus sehat karena dia sebagai pengguna, karena memang aturan baru, kebijakan baru yang sudah gamblang disampaikan Kepala BNN juga bahwasanya pengguna itu harus direhabilitasi. Nah itu yang kita harapkan. Jangan sampai kemudian putusan nanti di wilayah persidangan bertentangan dengan harapan dari BNN, harapan dari banyak dari kita. Bang, kiranya gini, itu kan ini kasus ini udah masuk persidangan, keputusan kebijakan tersebut baru keluar gitu. Kira-kira itu bisa membantu nggak sih untuk kasusnya Sebenarnya Pak Faris? kebijakan itu sudah lama digaungkan, makanya pada waktu kebijakan dijalankan itu sudah banyak tempat-tempat rehabilitasi. Cuman ini baru dikuatkan lagi dengan adanya kasusnya Pak Serem ini, kemudian Kepala BNN kemudian menguatkan cerita ini lagi supaya nanti masyarakat paham. Jadi ini udah lama kebijakan itu. Cuman penerapan di wilayah penegakan hukum kadang-kadang masih belum sinkron, belum selaras. Karena belum selaras dan belum sinkron tadi, akhirnya dikuatkan lagi oleh Kepala BNN supaya nanti semua di wilayah-wilayah penyelidikan kasus narkotika, di wilayah persidangan kalau ada perkara narkotika di mana pelaku adalah sebenarnya pengguna, diterapkanlah yang namanya program rehabilitasi. Nah itu kita juga bertanya, dalam hati. Sampai saat ini kita bertanya-tanya dalam hati kita sendiri, kenapa pasal 127 tidak dicantumkan terhadap seorang Serem yang adalah pengguna? Padahal itu pasal penting buat seorang pengguna. Karena kalau dia dijerat pasal pengedar saja tentunya lepas dari jeratan hukum kan. Tapi pasal 127 tidak ada dalam penerapan Serem sebagai pengguna. Makanya kita bertanya-tanya sekarang masih di dalam hati. Nanti kita bertanyanya di luar hati ketika pas pledoi. Ya, siap pembelaan kita tanya kenapa tidak ada pasal 127 kan?